Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Baik Bu, perkenalkan saya Safa dari Prodi PGSD nih, saya mahasiswa. Nah, saya ada beberapa masalah dalam diri saya dan saya mau izin konseling sama Ibu. Oh gitu. Oh iya, kemarin sempat ketemu juga ya Mbak Safa ya, Iya. yang di masjid itu ya? Iya. Oh iya. Oh iya Mbak Safa. Oke, terima kasih hari ini Mbak Safa bisa hadir ketemu sama saya. Oke. Sebelum kita masuk untuk sesi konseling agar kegiatan kita lancar dan tidak ada halangan suatu apapun, kita berdoa dulu ya Mbak Safa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Sudah cukup? Oke, tadi Mbak Safa juga menyebutkan kalau tadi Mbak Safa mau untuk konseling ya tadi ya. Iya. Oke, sebelumnya Mbak Safa itu udah tahu belum sih konseling itu apa, terus tujuannya untuk apa? Menurut saya konseling itu untuk mengutarakan apa sih masalah yang ada dalam diri saya, dan nanti saya berharap dalam konseling itu saya mendapatkan solusi juga nih Bu. Oke, itu sudah cukup bagus ya, benar. Konseling itu salah satu upaya untuk membantu permasalahan konseling. Nah, Mbak Safa ini adalah konselingnya, dan saya konselornya. Nah, nanti konselor dan konseling bersama-sama untuk memecahkan masalah yang dihadapi dari Mbak Safa. Terus tujuannya tadi juga ya, tujuannya adalah mencari solusi permasalahan yang dialami oleh konseling atau Mbak Safa. Oke. Nah, di konseling individu ini, oh ya, ini namanya konseling individu karena ini Mbak Safa saja ya. Nah, ini namanya konseling individu. Di konseling individu itu nanti harapannya Mbak Safa bisa mengungkapkan apa yang dirasakan atau permasalahan yang diungkapkan. Silahkan diutarakan secara terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Untuk kerahasiaan Mbak Safa tenang saja, karena segala yang diutarakan Mbak Safa ceritakan nanti pastinya saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya bocorkan ya ke pihak-pihak lain tanpa seizin Mbak Safa. Terima kasih. Nah, iya, oh iya, sebelum kita masuk di sesi konseling, ini saya juga punya surat pernyataan kesetujuan Mbak Safa. Nah, di mana surat ini menyatakan Mbak Safa itu setuju untuk dilakukannya konseling individu ini dengan sadar dan tidak ada paksaan. Nah, nanti di mana Mbak Safa nanti bisa mengisi nama, jenis kelamin, dan juga alamat. Kemudian nanti bisa diisi juga hari, waktu, dan tempat. Nanti kalau sudah diisi, silakan Mbak Safa tanda tangan, cantumkan nama juga. Nanti saya akan tanda tangan di sebelah yang kanan juga. Seperti itu. Ini bisa diisi dulu ya. Baik, untuk surat pernyataan persetujuan ini sudah Mbak Safa isi dan juga sudah ditandatangani dan juga sudah saya tanda tangani, maka kita sepakat untuk melakukan konseling individu. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak Safa, kita akan melakukan kesepakatan waktu. Jadi nanti selama konseling individu ini kita menyepakati mau dilakukan berapa menit atau jam. Nah, dari Mbak Safa mau mengusulkan waktu berapa menit atau mungkin jam boleh. Saya rasa untuk konseling kali ini 40 menit saja sih. Oke, 40 menit ya. Itu saya rasa juga cukup untuk sesi konseling kita hari ini. Untuk selanjutnya, apakah ada yang perlu Mbak Safa tanyakan atau mungkin belum paham, bisa ditanyakan dulu, atau mungkin sudah paham? Sudah cukup kan ya? Iya. Ya, apakah Mbak Safa sudah siap untuk melakukan konseling individu? Siap. Oke, siap. Oke, tadi Mbak Safa sudah menceritakan permasalahan dan juga dampaknya juga ya setelah apa yang Mbak Safa
lalui. Nah, harapan Mbak Safa itu apa sih kira-kira untuk kedepannya? Mbak Safa ini pengen Mbak Safa menjadi yang seperti apa? Untuk harapan saya ke depannya ya Bu, saya berharap kekhawatiran saya terhadap apa yang saya utarakan itu terhadap pandangan orang lain itu saya juga ingin hilang. Oke, baik. Kira-kira apa sih yang Mbak Safa keluhkan atau mungkin Mbak Safa ini rasakan sehingga Mbak Safa itu datang ke sini untuk mencari bantuan? Nah, itu bisa diceritakan apa yang menjadi kendala Mbak Safa? Bisa diceritakan dulu Mbak Safa? Baik, gini Bu, saya kan termasuknya mahasiswa. Nah, saya kebetulan nih pengen coba-coba dan saya ikut organisasi. Nah, ternyata dalam organisasi itu saya mendapat kendala pada diri saya sendiri, bahwa saya itu merasa kurang percaya diri terhadap pendapat saya. Saya lebih membungkam diri untuk menyampaikan pendapat tersebut. Gitu ya Mbak Safa. Saya rasa itu permasalahan yang umum atau wajar ya biasanya. Apalagi Mbak Safa ini maba ya. Iya. Nah, kalau maba itu biasanya memang sering terjadi permasalahan seperti itu. Itu hal yang sangat wajar sekali ya Mbak Safa. Nah, dari permasalahan yang Mbak Safa ini ceritakan, kira-kira apa sih yang menjadi kendala dalam Mbak Safa tadi mengungkapkan pendapat yang Mbak Safa pikirkan? Nah, itu apa kendalanya? Dari kendala dalam diri saya itu cenderung merasa takut bahwa pendapat saya itu lebih kayak pendapat saya itu salah, dan saya lebih memutuskan untuk berdiam diri. Jadi saya membungkam pendapat saya, padahal mungkin dari pendapat saya itu sangat diperlukan ya Bu di dalam organisasi tersebut. Betul banget, apalagi kalau di organisasi, apalagi forum ya, itu kita butuh diskusi buat saling tukar pendapat. Nah, kira-kira apa sih Mbak Safa kok merasa takut salah itu? Takut salah Mbak Safa ini mengungkapkannya atau pandangan orang lain? Saya lebih ke takut terhadap pandangan orang lain sih Bu. Saya merasa bahwa pendapat saya ini salah, jadi saya tidak berani mengungkapkan pendapat tersebut. Oh, seperti itu. Berarti rasa khawatir ya Mbak Safa? Iya, Oke. Rasa khawatir kalau pendapat dari Mbak Safa ini dinilai salah sama anggota forum yang lainnya. Nah, kira-kira Mbak Safa, dari kekhawatiran Mbak Safa ini memunculkan dampak apa sih ke Mbak Safa? Kalau untuk dampak yang saya rasakan, saya itu sih Bu, susah mengutarakan pendapat saya, dan saya lebih kayak menyesal kenapa saya tidak mengungkapkan pendapat tersebut, padahal kadang pendapat saya itu juga diungkapkan oleh orang lain. Setelahnya saya malah merasa menyesal sama saya, kenapa sih saya nggak mengungkapkan pendapat tersebut. Ibu sangat paham banget. Berarti Mbak Safa itu kayak, aku punya pendapat ini nih, tapi ini salah apa enggak ya? Iya. Nanti kalau salah gimana? Oh, terus Mbak Safa malah memilih diam. Iya. Terus akhirnya ada teman lain mengungkapkan hal yang Mbak Safa pikirkan, dan ternyata itu malah diterima ya sama Iya. forum. Dan terus di akhir Mbak Safa merasa menyesal karena tidak menyampaikan pendapat yang Mbak Safa rasakan. Oke, baik. Tadi Mbak Safa sudah menceritakan permasalahan Mbak Safa. Terus tadi juga Mbak Safa sudah menceritakan juga dampak dari apa yang Mbak Safa rasakan. Nah, dari permasalahan tadi, harapan apa sih yang Mbak Safa inginkan atau perubahan apa yang Mbak Safa inginkan untuk kedepannya itu seperti apa? Gini Bu, saya berharap untuk diri saya sendiri ya, saya lebih agar kekhawatiran dalam diri saya itu hilang, sama saya lebih berani dalam mengungkapkan pendapat tersebut. Oke, itu harapan yang sangat bagus sekali ya Mbak Safa. Berarti Mbak Safa ingin ada perubahan yang lebih baik daripada hari ini. Oke, ini Ibu ada sebuah tips magic ya. Nah, dimana Mbak Safa membayangkan setelah melakukan konseling individu hari ini, Mbak Safa pulang ke rumah,
kemudian istirahat, tidur, kemudian besok pagi Mbak Safa itu bangun dengan keadaan badan yang sudah fresh, percaya diri, kemudian datang kuliah, kemudian melakukan forum. Nah, di situ ternyata anggota-anggota yang lain itu tidak mempermasalahkan apa yang Mbak Safa akan sampaikan pendapatnya. Nah, kira-kira apa yang akan Mbak Safa lakukan ketika tidak ada anggota forum yang mempermasalahkan pendapat yang akan Mbak Safa sampaikan? Saya masyarakat dan saya bisa kayak luasa mengutarakan pendapat saya. Nah, betul banget ya Mbak Safa. Terus nih Mbak Safa, tadi kan sudah disebutkan bakal lebih tenang ya untuk mengungkapkan. Terus kalau semisal nih Mbak Safa itu di sebuah forum, nah Mbak Safa bayangkan di forum itu orang-orangnya atau anggota forumnya itu tidak terlihat. Nah, Mbak Safa akan lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat yang Mbak Safa pikirkan. Nah, itu kira-kira apa yang Mbak Safa rasakan ketika mengungkapkan semua pendapat yang Mbak Safa pikirkan di dalam kepala? Ternyata sepertinya Pak Bunda ya Bu, dan mungkin luasa untuk saya dalam mengutarakan pendapat tersebut, karena bayangan saya terhadap forum itu kan nggak ada Pak, jadi saya lebih lega. Bakal lebih lega ya. Terus rasa takutnya mungkin berkurang juga. Nah, baik itu adalah hal yang baik untuk semisal dibayangkan ya Mbak Safa ya. Oke, untuk selanjutnya nih Mbak Safa, kita mungkin coba untuk menggeser sudut pandang kita nih. Kalau misal ya Mbak Safa itu kalau menyimpan pendapat atau apapun itu kan tadi disebutkan kalau akan ada rasa sesal di belakang ya, karena pasti ada rasa harusnya tadi aku bilang tapi malah keduluan sama temennya. Ternyata ketika temennya yang menyampaikan pendapat tadi, ternyata pendapatannya juga diterima forum, ternyata benar juga, padahal Mbak Safa juga punya potensi untuk pendapatnya Mbak Safa yang dipikir Mbak Safa itu ada benarnya. Jadi belum tentu apa yang dipikirkan Mbak Safa itu salah. Betul. Oke. Mungkin kita bakal menggeser pemikiran kita untuk mungkin lebih daripada dipendam, lebih baik diungkapkan saja ya, daripada dipendam nanti menyesal dan tidak pernah melakukan pengungkapan pendapat itu. Oke, coba kita mengubah sudut pandang kita Mbak Safa. Yang mulanya tadi Mbak Safa merasa kalau ketika Mbak Safa mengungkapkan pendapat nanti kan Mbak takut salah, terus juga pandangan dari anggota-anggota forum yang lain menyudutkan Mbak Safa ya. Nah, kita coba ubah di mana Mbak Safa ungkapkan saja apa yang menjadi pemikiran Mbak Safa. Nah, belum tentu orang-orang atau anggota forum itu menganggap pendapat Mbak Safa itu selalu salah. Nah, ada mulanya. Kan tadi juga relate ya sama apa yang diceritakan Mbak Safa, karena beberapa kali Mbak Safa juga ketika memandang ya pemikirannya ternyata diungkapkan sama orang lain. Betul. Tadi kan ternyata forum juga menyepakati. Nah, itu berarti indikasi kalau pendapat Mbak Safa itu kadang-kadang juga pasti ada benarnya, nggak mungkin salah-salah itu nggak mungkin. Jadi daripada tidak diungkapkan dan menyesal di belakang, lebih baik diutarakan dulu. Kalau semisal memang salah, nanti kan itu buat pembelajaran. Nah, nanti untuk forum selanjutnya atau rapat selanjutnya itu nanti kan Mbak Safa ada pembelajaran dari kesalahan yang kemarin. Oh, seperti ini. Jadi dibebaskan aja, lepaskan saja apa yang menjadi pemikiran, nanti dijadikan bahan diskusi bareng di saat forum tersebut. Oh, baik, paham Ibu. Saya mulai ada ada kayak pandangan gitu, gambaran ya. Iya, Oke, itu bagus banget Mbak Safa. Saya lihat juga Mbak Safa mulai bersemangat lagi untuk bisa berpendapat ya di forum. Oke, di ini Ibu juga ada sedikit
sedikit permainan nih Mbak Safa. Nah, di mana ini adalah termometer masalah. Nah, di sini ada angka 1 sampai 10, di mana angka 10 ini menandakan masalah yang dihadapi Mbak Safa itu berat, dan kalau di angka 1 itu masalahnya cukup rendah. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Mbak Safa alami tadi, Mbak Safa itu berada di angka mana? Kalau menurut saya di angka 7 sih Bu, karena masalah saya itu berlarut-larut. Gitu ya? Iya. Oke, tadi Mbak Safa menyebutkan di angka 7. Nah, di angka 7 ini cukup tinggi juga ya untuk permasalahannya. Nah, kira-kira nih Mbak Safa, ada nggak sih target Mbak Safa untuk mengurangi permasalahan Mbak Safa, untuk meringankan? Mbak Safa mau mentarget di angka berapa? Mungkin untuk sementara ini saya mau ke angka 4. Walaupun angka 4 ini sama 7 kan jaraknya sedikit, tapi menurut saya itu langkah yang besar buat perubahan diri saya. Bagus banget, nggak apa-apa Mbak Safa, untuk di angka 4 walaupun perubahannya kecil, semua perubahan kecil itu sangat berdampak besar nantinya. Jadi saya rasa ini juga bagus sekali kita targetkan di angka 4 terlebih dahulu. Kita mulai yang langkah-langkah ringan dulu. Nah, kira-kira untuk mencapai angka 4, apa aja langkah yang akan Mbak Safa lakukan agar dari 7 menuju ke 4? Nah, apa aja Mbak Safa kira-kira? Untuk itu mungkin saya akan menghilangkan rasa takut dalam diri saya, Bu, karena hal tersebut terjadi karena itu masalah dalam diri saya sendiri. Lalu saya akan mulai menyingkirkan pendapat orang lain. Saya lebih kayak harus lebih leluasa lagi menyampaikan pendapat saya. Selanjutnya saya juga akan memperbaiki kepercayaan diri saya. Saya lebih berani lagi untuk mengutarakan pendapat saya juga. Oke, itu cukup bagus sekali ya langkah yang Mbak Safa akan terapkan. Nah, yang pertama tadi apa Mbak Safa? Menghilangkan rasa takut. Oke, yang kedua menghilangkan pemikiran Negatif dari orang lain. Oke, yang ketiga tadi membangun apa? membangun kepercayaan diri saya. Oke, saya rasa dari ketiga langkah yang Mbak Safa tawarkan tadi itu adalah solusi untuk permasalahan Mbak Safa. Nah, harapan saya untuk ke depan Mbak Safa bisa melakukan langkah kecil ini dulu, diterapkan dulu, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, saya yakin Mbak Safa nanti bisa lambat laun, sedikit demi sedikit akan jauh lebih berani, percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, lebih aktif mungkin ya, jadi speaker di forum. Nah, itu saya rasa untuk permasalahan Mbak Safa ini, Mbak Safa udah menemukan solusi. Nah, dari Mbak Safa sendiri gimana perasaannya setelah melakukan konseling ini? Apakah sudah menemukan sedikit solusi yang mungkin bisa membantu Mbak Safa dalam menyelesaikan masalah yang Mbak Safa alami? Saya merasa lega ya Bu, ternyata ada titik terang juga. Mungkin nanti sesuai yang disarankan Ibu bisa saya lakukan untuk perubahan selanjutnya untuk saya sendiri. Oke, terima kasih ya Mbak Safa. Terima kasih juga sudah hadir hari ini juga. Untuk selanjutnya saya doakan semoga apa yang menjadi keluh kesah Mbak Safa, permasalahan Mbak Safa tadi dengan sedikit bantuan dari Ibu, Mbak Safa bisa membuat perubahan-perubahan kecil menjadi versi Mbak Safa yang lebih baik lagi, lebih bersinar lagi. Oke. Sebelum kita mengakhiri ya sesi konseling hari ini, tadi karena Mbak Safa juga sudah menemukan solusi ya tentunya ya, Ibu ini ada sedikit formulir kepuasan. Nah, nanti ini berisi bagaimana perasaan Mbak Safa atau kepuasan Mbak Safa selama sesi konseling, nanti bisa dituliskan ini. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan saya. Ini bisa diisi dulu ya. Terima kasih. Ini sudah
Oke, terima kasih sekali ya Mbak Safa. Nanti kalau semisal Mbak Safa mungkin ada terkendala lagi, nanti bisa datang ke sini, bisa menemui saya, nanti bisa menghubungi saya juga. Sudah dapat nomor WA saya kan? Oh udah. Sudah, nanti bisa menghubungi kalau sisa mau konsul atau apapun butuh bantuan apapun nanti bisa menghubungi saya. Lewat ayah ya. Nanti saya sharing-sharing ke ibu aja. Boleh banget, nanti ditunggu kehadirannya ya. Iya. Semoga tidak ada masalah dan Mbak Safa bisa menjadi diri yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita tadi di awal juga sudah berdoa, kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, sesi konseling kita hari ini selesai. Mbak Safa boleh pulang, hati-hati di jalan, atau mungkin mau melanjutkan kegiatannya jika diperbolehkan. Oke, terima kasih Bu Dia. Iya. Ini saya jadi sedikit lega karena tadi udah konsul. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Halo, perkenalkan saya Dian Kusumahayu dengan NIM 23514024. Saya sebagai konselor. Halo, saya Safa sebagai klien. Halo, saya Eronika Salariana sebagai kameramen.